Why are successful people waking up at 4 a.m. and not a different hour? What is the secret behind it? Well, they know how their brain works, and they take advantage of their brainwave states and brain chemistry. The brain produces electrical patterns, often referred to as waves. When you're first awake, your brain operates at around 10.5 waves per second. The range from 8 to 13 hertz, or cycles per second, is the alpha stage. It's been called the gateway to the subconscious mind. But when you wake up this early, you are between theta and alpha. The mind is capable of deep and profound learning, being fully aware and focused with an effortlessly calm mind. In other words, you don't have to work as hard. You are not thinking. You just relax into the moment. Saat kita bangun tidur, pikiran bawah sadar kita sangat istimewa dan menyerap informasi seperti sebuah spons. Apa yang kita dengar, lihat atau ekspos dalam 20 menit pertama akan berpengaruh terhadap suasana hati keseharian kita. Gunakanlah waktu itu untuk beribadah, bermeditasi, mendengarkan afirmasi positif, dan bukan melihat sosial media, email, membaca berita, dan lain-lain terlebih dahulu. Sebuah studi menemukan 61% orang mengaku langsung mengecek ponsel saat bangun tidur. Hal tersebut sangat tidak dianjurkan karena bisa mempengaruhi suasana hati kalian seharian. Ketika bangun tidur, otak berganti dari sesuatu yang disebut gelombang delta yang berkaitan dengan tidur dalam ke gelombang theta. Di tahapan ini, merupakan waktu yang sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional, kreativitas, dan keterampilan memecahkan masalah, dan pada dasarnya mempersiapkan mood. Ketika kita bangun dan memeriksa smartphone kita melewatkan tahap theta dan langsung menuju gelombang otak beta, yang pada dasarnya adalah tempat otak berada dalam mode stres tinggi. Contohnya, ketika kita memeriksa berita di pagi hari dan melihat informasi tentang perampokan misalnya, hal itu akan memulai respon negatif, di mana keadaan pikiran itu akan mengikuti kita sepanjang hari, yang biasanya bikin kamu bawaannya jadi bad mood melulu. Bangun pagi bukan hanya sekedar menyalakan alarm dan memaksa tubuh bangun, tetapi berkaitan erat dengan awal tidur. Tidur Anda harus berkualitas. Anda harus tidur minimal 6-8 jam setiap malam. Why do they go to bed so early? Between 10 p.m. and 2 a.m. is where you can get the most from regenerative and deep sleep. Deep sleep adalah tahap tidur yang Anda butuhkan untuk merasa segar saat bangun tidur. Dengan deep sleep, metabolisme glukosa di otak meningkat selama tidur nyenyak. Hal itu mendukung terciptanya memori jangka pendek dan jangka panjang serta proses pembelajaran keseluruhan. Deep sleep juga punya manfaat sebagai pemulihan energi dan regenerasi sel, meningkatkan suplai darah ke otot, mendukung pertumbuhan dan perbaikan jaringan, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh. The human body is closely linked to the day and night cycle. That is why, within 1 or 2 hours after sunset, your melatonin levels start to rise. This is how your body's telling you that it's time to go to bed. Pada malam hari, level hormon melatonin mencapai titik tertingginya. Kemudian, setelahnya mulai berkurang secara perlahan. Dengan adanya reaksi pada jam 10 malam, tubuh kita perlu perlambatan, baik perlambatan mental maupun aktivitas secara fisik. Banyak studi ilmiah menunjukkan jika kita tidur melewati jam 10 malam, kita akan merasa lebih sulit untuk tertidur. Demikian pula kita juga tidak bisa merasakan tidur dengan nyenyak, yang berakibat bisa munculnya rasa cemas pada pagi hari. Perubahan waktu tidur juga memberikan dampak yang signifikan. Misalnya, ketika kita terbiasa tidur jam 11 malam dan merubah waktu ke jam 10,
Perubahan yang kita anggap sepele ini memberikan dampak yang besar berdasarkan kualitas tidur kita. Lebih dari itu, ada pula kesempatan untuk kita terbangun di pagi hari dengan rasa yang bugar dan siap menjalani keseharian kita. Ini terjadi karena kita mengizinkan sistem tubuh kita untuk melalui proses kimiawi saraf secara alamiah dan kita dapat manfaat tersebut jika kita mulai tidur jam 10 malam. Di sisi lain, tubuh kita juga diuntungkan dengan adanya pergantian metabolisme yang terjadi secara alami. Buatlah jadwal untuk tidur sekitar 15-30 menit lebih awal setiap minggu, hingga kamu mendapatkan waktu tidur tepat pada jam 10 malam. Setelah bangun tidur, sangat tidak disarankan untuk tidur lagi saat pagi hari. Pada sebagian orang, ada yang memilih untuk melanjutkan tidur setelah terbangun di waktu subuh. Mereka menganggap bahwa rasa kantuk akan hilang setelah tidur lanjutan. Namun, menurut dokter spesialis saraf dan neurologi, kebiasaan ini dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Tidur memiliki siklus atau arsitektur yang terdiri dari 5 tahap. Ketika 5 tahap itu tercapai, maka tubuh sudah diatur untuk siap memulai aktivitas di pagi hari. Namun, jika seseorang tidur lagi setelah bangun subuh itu, justru akan membuat tambah lelah dan tidak ada manfaatnya, dan membuat siklus tidur bisa menjadi kacau. Early risers like Apple CEO Tim Cook, Oprah Winfrey, and Dwayne Johnson choose to greet the day at the crack of dawn because that's where motivation is created. All people are passing by. It's a great day. Nobody even cares that I've got a big smile on my side. I talk to myself. Is it true that we all must cry? 'Cause a great day, you shouldn't even care. 'Cause you have a big smile on your side. It's a beautiful day while you're singing. Nothing matters to you. The smile is on and the worries are gone. Beautiful day while you're singing. Nothing matters to you. The smile is on and the worries are gone. All people are passing by. It's a great day. Nobody even cares that I've got a big smile on my side. I talk to myself. Is it true that we all must cry? 'Cause a great day, you shouldn't even care. 'Cause you have a big smile on your side. It's a beautiful day while you're singing. Nothing matters to you. The
That's fine is on, and no worries are gone. Beautiful